Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan uraian tentang sebuah pertanyaan yang masuk kepada saya, yaitu umur berapakah anak semestinya mulai sekolah? Ada beberapa kelompok psikolog ataupun pendidik yang mengatakan bahwa anak masuk SD maksud saya, anak masuk SD awal kelas 1 itu mesti harus berumur 7 tahun. Bahkan beberapa sekolah, terutama di negeri, yang mematok harus 7 tahun dan apabila tidak sampai itu maka tidak bisa diterima. Pertanyaannya, apakah benar pendapat itu bahwa harus 7 tahun? Apakah ada alternatif-alternatif yang lain? Saya akan memberikan sedikit uraian bagaimana itu terjadi. Bagaimana semestinya anak itu sekolah atau mulai bersekolah di SD. Yang itu pasti nantinya akan berurutan bagaimana dia masuk di TK dan bagaimana dia masuk di pratikanya. Yang pertama adalah semua orang tahu bahwa anak-anak umur 0 sampai 7 atau 8 tahun itu adalah masa-masa bermain. Sehingga dikatakan bahwa sekolah itu kurang baik. Karena mereka masih masa-masa bermain. Tetapi pertanyaannya adalah, apa sih bermain itu? Apakah kalau mereka di rumahnya tidak punya pengalaman-pengalaman yang cukup, permainan-permainan yang variatif, sementara di sekolah menyediakan permainan-permainan yang variatif, itu dikatakan lebih baik di rumah dibandingkan dengan di sekolah. Ada 3 kemungkinan yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tergantung dari orang tuanya. Artinya apa? Apakah orang tuanya itu memiliki waktu ataupun tidak? Apakah orang tuanya itu mampu mengajak bermain, punya quality time ataupun tidak? Apabila orang tuanya sibuk, apabila orang tuanya mungkin tidak mempunyai kemampuan quality time yang baik dengan anak-anaknya, maka bersekolah akan menjadi pilihan lebih baik dibandingkan dengan di rumah. Itu yang pertama. Jadi bagaimana orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah keluarganya. Apakah dia keluarga besar atau keluarga kecil? Apabila mereka keluarga besar, maka anak-anak itu dari kecil sudah belajar sosialisasi, belajar bergaul dengan yang lain, bermain dan lain sebagainya. Artinya apa? Apakah anak-anak itu sejak dini sudah memiliki kemampuan itu, memiliki fasilitas itu, ataupun tidak? Yang ketiga adalah sekolahnya. Bagaimana sekolah yang dipilih? Artinya ada sekolah-sekolah yang punya kemampuan, punya fasilitas, punya cara sedemikian rupa sehingga anak-anak itu punya keleluasaan, fasilitas bermain, variasi-variasi alat permainan dan lain sebagainya. Sementara ada sekolah-sekolah yang tidak seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kematangan si anak. Ini penting yang jarang dibicarakan. Jadi ada 4 faktor. Apakah anak-anak itu boleh disekolahkan ataupun tidak. Yang pertama adalah bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya punya kemampuan di rumah, orang tuanya punya waktu di rumah, maka semestinya di rumah lebih baik untuk anak-anak sebelum SD. Kemudian yang kedua adalah keluarganya. Apakah dia keluarga besar atau keluarga kecil. Kemudian yang ketiga adalah sekolah yang dipilih. Apakah sekolah itu baik, punya fasilitas yang cukup ataupun tidak. Termasuk guru-gurunya punya sertifikasi psikologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kematangan si anak. Dan ini yang perlu kita diskusikan. Nah, 4 itulah yang menyebabkan anak itu boleh disekolahkan ataupun tidak. Di dalam teori konstruktivisme yang banyak dipakai di lembaga pendidikan dan diterima di sekolah-sekolah, penemunya adalah
JNPAC mengatakan seperti ini, bahwa anak itu pertama membuat skema di dalam pikirannya. Artinya apa? Artinya saat dia melihat, misalnya saat anak itu kecil, dia melihat binatang, dia melihat kucing mungkin di rumahnya, dia melihat ayam, maka dia punya konsep binatang. Kemudian dia melihat peralatan orang tuanya di kantornya atau di kamarnya, dia punya konsep alat-alat kantor. Dia ke dapur, maka dia punya konsep alat-alat dapur. Ini adalah skema-skema paket-paket di dalam otaknya. Kemudian yang kedua adalah proses asimilasi. Artinya apa? Saat anak itu keluar dan dia melihat di rumahnya, dia hanya tahu misalnya ayam dan kucing. Saat dia keluar, dia mulai melihat ada yang lain, kambing, jerapah, dan lain-lain. Bahkan mungkin saat dia diajak ke kebun binatang, maka dia punya variasi sedemikian rupa tentang satu konsep binatang. Yang awalnya cuma 2 isinya, yaitu kucing dan ayam. Kemudian dia di sekitar rumahnya dia mulai tambah konsepnya tentang binatang. Kemudian saat dia diajak ke kebun binatang, maka konsep tentang binatang akan sedemikian rupa lengkapnya. Mengintegrasikan pengalaman-pengalaman baru kepada paket-paket yang ada di otak, inilah yang namanya asimilasi. Kemudian yang keempat adalah akomodasi. Akomodasi adalah upaya saat pengalaman itu baru masuk, dimasukkan di paket yang mana. Kalau ada paket-paket yang sudah ada, maka dimasukkan di paket-paket itu. Apabila tidak ada, maka dia bikin paket yang baru. Sehingga seorang anak itu memiliki banyak sekali paket-paket konsep-konsep dalam dirinya. Konsep binatang, konsep alat-alat dapur, konsep alat-alat kantor, konsep peralatan sekolah, konsep seragam, dan banyak konsep di dalam dirinya dari pengalaman-pengalaman itu. Kemudian yang keempat adalah equilibrium, menyeimbangkan apakah mesti ditaruh di satu tempat ataupun tidak. Ini perkembangan pikiran seorang anak menurut teori konstruktivisme. Artinya apa? Saat informasi yang masuk, dia akan meramu ditaruh di mana paket-paket itu. Kemudian JNPAC juga membagi perkembangan kognitif anak menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sensori motor, umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah praoperasional, umur 2 sampai 7 tahun. Kemudian ada operasi konkret, umur 8 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu operasi formal, 11 tahun ke atas. Ini perkembangan kognitif anak yang menurut teori konstruktivisme JNPAC. Nah, keempat konsep ini, setiap orang memiliki fase-fase untuk melewatinya. Dan dikatakan bahwa setiap orang tidak sama di dalam melewati konsep-konsep itu. Konsep misalnya sensori motor itu umur 0 sampai 2 tahun. Ada anak-anak yang umur 1,5 tahun sudah melewati itu. Ada yang sampai umur 2,5 tahun bahkan 3 tahun. Kemudian anak praoperasional, di mana pemikirannya masih urusan bahasa, urusan coret-coret di papan dan lain sebagainya. Standarnya umur 2 sampai 7 tahun. Tetapi ada anak-anak yang umur 6 sudah melewati itu. Ada yang lebih. Oleh karena itu kita pernah dan sering melihat bahwa ada anak-anak yang sudah matang umur-umur tertentu. Dan ada anak-anak yang tidak matang atau belum matang di umur-umur tertentu. Gitu. Konsep ini juga menceritakan bahwa mengapa anak-anak kelas 1 SMP seringkali mereka gagal dalam belajar matematik. Anak SMP kelas 1, umur-umur tertentu dia masih belum masuk ke dalam tahap yang namanya tahap abstrak. Dia masih lebih cenderung ke hal-hal yang konkret.
saat dia belajar matematik, maka semestinya dia diberikan contoh-contoh konkret. Dia diberikan contoh-contoh yang real. Lingkaran, bukan sekedar ditulis di papan lingkaran, lalu luas lingkaran, misalnya pi r kuadrat keliling lingkaran 2 pi r. Konsep-konsep itu mereka akan sulit menerima, kecuali diberikan ini lingkaran, ini keliling seperti ini. Dibuatlah pakai benang ataupun yang lain, ini keliling, ini konsep keliling. Kalau dibayangkan, maka beberapa orang yang belum sampai tahapan itu akan kesulitan menerimanya. Gitu. Sehingga mereka akhirnya akan kesulitan menangkap pelajaran-pelajaran itu. Nah, inilah cerita baik teori maupun di lapangan yang menceritakan bahwa bagaimana perkembangan kognitif anak dan bagaimana perkembangan yang lain. Yang dari cerita itu memberikan landasan bahwa anak itu tidak bisa dipatok dengan pasti apakah harus 7 tahun masuk di SD. Bisa jadi dia di bawah itu bisa masuk. Mestinya sekolah memberikan beberapa alat tes yang mungkin cukup membantu untuk mengetahui apakah anak itu punya kematangan cukup ataupun tidak. Sehingga bisa diterima untuk bersekolah di tempat itu. Pemastian bahwa umur sekian itu tidak terlalu memiliki landasan yang sangat kokoh apabila kita melihat konsep dari konstruktivisme yang mengatakan bahwa setiap tahapan-tahapan itu setiap orang berbeda-beda, ada yang lebih matang dan ada yang tidak. Yang paling penting adalah bahwa menyekolahkan anak sejak dini jangan sampai kita lakukan karena kita sibuk, karena kita malas mendidik mereka, karena kita tidak punya waktu dan lain sebagainya. Apabila ini yang kita lakukan maka akan menjadi masalah. Dan memang itu yang sering terjadi, seringkali anak-anak supaya tidak rewel diberi HP dan lain sebagainya, sehingga kita sebagai orang tua tidak mau capek, tidak mau meluangkan waktu berinvestasi kepada anak-anak kita. Ini yang mungkin bermasalah. Tetapi patokan-patokan umur bisa kita siasati sedemikian rupa, tidak terlalu dini kita melihat kematangan kita, kematangan anak-anak kita. Dan setahu saya beberapa sekolah, terutama mungkin sekolah-sekolah yang banyak sekarang ini tidak memberikan batasan pasti secara rigid umur sekian harus masuk kelas 1 SD. Saya pikir itu diskusi untuk menjawab pertanyaan berapa umur yang semestinya seorang anak itu harus bersekolah, terutama di SD kelas 1 dan mungkin mundur ke belakangnya. Itu aja mungkin dari saya diskusi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.